Sampurasun palawargi, kumaha kabarna? Mudah-mudahan damang ya gengs. Balik lagi di Karota Project yang mau ngebahas film lanjutan yang kemarin, YBR. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu ya. Oke, daripada lama-lama meneng kita, hayu cekidut gaskeun. Setelah terakhir kemarin dikasih cap dan diterima sebagai penghuni dari squad kampret itu, dia pun dijodohkan dengan si kacamata triad ya. Neng Sheera pun mau gak mau harus terima. Pas dipeluk, si kacamata triad ini bisik-bisik. Nggak tahu bisik-bisik apa sih yang gak jelas, kayaknya ngasih isyarat gitu. Nah, pas udah gitu ke kamar lah si Sheera ini. Ya mau diawu-awu, tapi kan tiba-tiba aja ada kabar buruk katanya. Sheera pun langsung menghampiri si bapak. Ternyata bapaknya dateng gengs buat ngejemput Sheera. Sheera pun diancam kalau Sheera mau pulang, Sheera bakal ngeliat ayahnya dibunuh. Ya makanya itu Sheera pun marah-marah sama ayahnya sampai ngeluarin kata-kata kasar biar ayahnya pulang ya, daripada ayahnya dibunuh. Ya sedih juga sih, akhirnya ayahnya Sheera pun pulang. Udah gitu masih Sheera balik lagi tuh sama si Atriat. Nah si Atriat ini bilang kalau dia senang banget udah dikasih lagi pensil jahit peninggalan ibunya, nggak tahu dari mana karena tiba-tiba ada aja gitu. Terus ya juga cerita kalau dia tuh lama-lama di sini pengen bunuh diri karena udah nggak ada lagi harapan hidup buat dia. Udah kayak gini juga kehidupannya. Secara pun nendangin dan megangin tangan, nggak tahu ngapain sih. Yang nggak dilihatin terserah itu jangan aja lah mau mikir kayak gimana. Sheera pun kembali beraktivitas ketemu teman-temannya buat ngejagain CCTV kayak biasanya. Karena ada yang meninggal kemarin si nenek itu, akhirnya mereka buka lagi open house kayak gitu. Ternyata kali ini temennya si Sheera, Galing Taya. Sheera pun ngeliat hal yang sama dilakuin sama si Galing. Sheera udah mulai deg-degan nih, temannya bakal jadi korban selanjutnya. Ternyata pas Sheera bikin itu sengaja dilakuin supaya si orang-orang itu stres sama kayak Sheera dulu. Dalam hati Sheera bilang dia tahu si Galing mah kuat, Galing bakal ngelawan. Doa Sheera dalam hati. Kan, udah bener aja si Galing mah ngelawan. Akhirnya si bapak pun masuk dan mau nisukin paku ke dalam telinganya si Sheera. Si Sheera pun ngebantuin, tapi temannya ini bilang, Sheera inget apa yang gue bilang waktu itu, kalau dia harus punya hidupnya sendiri, jangan mau diatur ini itu. Akhirnya si pakunya pun ditusukin ke si bapak-bapak ini, dan si Sheera pun ngebunuh si bapak ini. Mereka pun pergi kabur dari sana, tapi si bapak ternyata belum modal dan nembakin si Galing sampai modar. Si Sheera pun balas dendam, sampai akhirnya si Sheera berhasil dapetin pistol sama kuncinya. Ternyata orang-orang di sana pun udah ngepung Sheera. Kasihan banget anjir si Sheera. Terus pas mau ditusuk, Sheera pun terus-terusan nembakin orang-orang yang cem dia. Si AA pun ngebujuk lagi si Sheera, tapi si Sheera udah gak ada ampun lagi dan dia gak mau lagi kayak gini. Si Sheera pun lari ngabrak seadan-adanya, tapi sayang pintunya dikunci, dihalang-halangin sama orang-orang. Tapi si Atrian ini ngorbanin dirinya sendiri, mulai ngebantuin Sheera. Gitu mas ya amah bunuh diri. Sheera pun yang takut langsung lari ngabrak dari apartemen itu. Tiba-tiba alarm darurat yang menandakan ada masalah pun bunyi, bukan di cuma satu apartemen doang, tapi seluruh jajaran apartemen pun bunyi sama. Ternyata bukan cuma apartemen yang ditengah Sheera aja yang kayak gitu. Semua jajaran apartemen mempunyai komunitas yang sama. Sheera pun langsung lari ngabret dari sana. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup membagongkan bukan? Capek ya? Sama kok aku juga. Karena kenapa? Endingnya tuh nggak jelas. Lari entah gimana, selamat atau enggaknya ya gue juga nggak tahu gengs. Ya pada intinya kayak gitu, kita doain aja semoga si Sheera selamat, sehat walafiat. Segitu aja dari gue gengs, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Kalian boleh request mau film yang mana aja di kolom komentar. Oke, sehat-sehat selalu, sampai jumpa, dadah.